membentangkan naungan ataupun membentangkan sayap-sayap malaikatnya untuk memberikan dan menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Dan insya Allah Allah melalui janjinya juga akan menyanjung-nyanjung, menyebut nama kita satu persatu di hadapan manusia ataupun di hadapan para makhluknya yang mulia. Ya, orang-orang yang gemar ataupun kemudian memilih untuk menyisihkan, meluangkan waktunya mengkaji, ya, menuntut ilmu yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini adalah bagian dari bentuk upaya kita dalam rangka untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hadirnya kita di sini kemudian marilah kita niatkan untuk bersama-sama memperbaiki diri kita bersama, untuk kemudian semakin meningkatkan kualitas hidup kita dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita contoh, untuk kemudian kita jadikan sebagai bagian upaya untuk melengkapi perjalanan hidup kita menuju kepada alam yang kekal, yaitu alam akhirat, yang mana dunia ini kita yakini sebagai bagian alam yang kita singgah lewati, yang tidak selamanya. Kita hidup di dunia hanya sementara, maka kemudian dengan kita meyakini tersebut, maka kita paham, kita kemudian meyakini mana yang harus kita prioritaskan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah dari kalian apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat dari Allah itu untuk mencari darul akhirah, keuntungan ataupun pahala-pahala untuk meraih suksesnya kehidupan akhirat. Nah, terus dunia kita apakan? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian melupakan bagianmu dari dunia. Dunia ini cukup sekedar tidak dilupakan, Bapak Ibu, bukan menjadi prioritas. Maka penting kepada kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami makna kehidupan yang telah Allah gariskan sebagai renungan kepada kita. Tujuan diciptakannya kita bukan menjadi penghuni tetap dunia, bukan menjadi pewaris tunggal ataupun pewaris utuh dunia. Meskipun hari ini kita berada di alam dunia dalam rangka menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah mengatur dunia ini dengan sebaik mungkin yang kita mampu. Maka mengatur dunia ini adalah bagian dari amanah, yang mana orang-orang yang menunaikan amanah tersebut dengan baik, maka dia akan dikembalikan oleh Allah di tempat terbaik di akhiratnya. Oke. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini insya Allah bersama-sama kita kembali untuk mengingatkan, memotivasi diri kita untuk senantiasa
memprioritaskan apa yang telah Allah tuntunkan kepada kita atas tujuan penciptaan kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah sebagai tujuan penciptaan makhluknya, penciptaan jin dan manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Maka kembalilah kita menghadap, merenungi apa yang kemudian menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Bukanlah kemudian kita untuk tinggal selamanya di dunia, akan tetapi kita menyiapkan diri kita, menyiapkan keluarga kita, menyiapkan anak turunan kita menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Sukses di mata Allah adalah tidak tergelincirnya kita ketika kembali kepada akhirat, yaitu tidak tergelincir kepada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk yang diperjuangkan oleh beliau dan juga para sahabat. Hari ini kita bisa mendapatkan nikmat hidayah, yang mana hidayah tersebut kalau kemudian kita melihat sirah, kita melihat sejarah bagaimana perjuangan orang-orang Islam di masa beliau, bagaimana perjuangan orang-orang yang menghendaki kemurnian ibadah hanya kepada Allah, itu tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa, Pak Bu. Bukan hanya sekedar tantangan harta, bukan hanya sekedar tantangan jiwa, akan tetapi sampai pada level tantangan nyawa. Maka kemudian hari ini ketika kita berada dalam kondisi yang nyaman untuk menghidupkan hidayah, menghidupkan keislaman yang telah tertambat di dalam hati kita, itu adalah juga tidak lain merupakan bagian dari perjuangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Maka kita juga dari perjuangan ataupun melihat perjuangan-perjuangan itu pun, bahkan kita sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sholawat kepada beliau, ya, yang kemudian dengan sholawat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa ada manusia yang paling berjasa di dalam proses hidayah itu sampai kepada hati kita, yang mana kita yakini bahwa dengan hidayah tersebut yang kemudian akan menyelamatkan kita ke dalam negeri akhirat. Ya. Hidayah yang kemudian hari ini berupa iman dan Islam yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian dengannya kita akan berusaha menjaga semampu kita, bahkan kita usahakan mati dalam kondisi Islam, yang mana itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah akan kita
kaji bersama tentang bagaimana kita berusaha untuk beristiqomah, untuk berkontinu di dalam kebaikan, di dalam menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah itu sama-sama sudah dirasakan kaum muslimin, sudah dirasakan kita semuanya, ya. Dan biasanya pada puncaknya semangat beribadah, semangat beramal ini terasa ketika berada di bulan Ramadan kemarin. Ketika kemudian bulan Ramadan datang, bulan Ramadan tiba, hadir di tengah-tengah kita, maka aroma atau nuansa semangat di dalam beramal itu hadir, bahkan bukan melalui ajakan atau iming-iming duniawi, tetapi itu sebagai bagian kesadaran bahwa kita butuh memaksimalkan amal di bulan Ramadan, ya. Maka ketika bulan Ramadan kemarin kita lalui dengan semangat beramal, masjid kemudian kita penuhi dengan mengajak pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita kemudian untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan dalam arti bukan hanya memberikan pembiayaan secara material, memberikan donasi-donasi untuk menghidupkan bangunan-bangunannya, untuk memeriahkan program-programnya, tetapi bahkan langsung kita hadir untuk dalam rangka memakmurkan, meramaikan masjid, dalam rangka ramainya bukan hanya ramai ngobrol, ramainya adalah dalam rangka ramai dalam upaya fastabiqul khairat, dalam upaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini yang kemudian semangat amal, semangat ibadah di bulan Ramadan yang perlu untuk senantiasa kita hidupkan, senantiasa kita uri-uri, ya. Sebab apa? Sebab kemudian ada di antara manusia yang ketika keluar bulan Ramadan maka menjadi macam-macam tipenya, menjadi bermacam-macam karakternya. Para ulama kemudian membagi kelompok manusia setelah melewati masa Ramadan menjadi 3 kelompok, Bapak Ibu. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang mereka itu istiqomah di dalam beramal. Ya. Iya, mungkin dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas agak sedikit berkurang, karena tentu berbeda semangat dan motivasi. Tetapi sedikit berkurang secara kualitas dan kuantitas bukan berarti menyurutkan semangat dia untuk beramal. Maka keistiqomahan inilah yang kemudian dijadikan sebagai bagian upaya kita tetap berada di dalam jalur ataupun kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk meniti jalan istiqomah. Orang yang istiqomah ini disebut mustaqim. Istiqomah berasal dari kata istaqoma yastaqimu, yang artinya lurus, lempeng, nggak belak-belok, Bapak Ibu. Istiqomah, lempeng itu maksudnya orang tersebut melakukan amalan itu kalau tidak ada halangan yang berarti, maka dia senantiasa melakukan amalan tersebut. Lempeng.
Continue. Itu namanya istiqomah. Dan istiqomah ini Bapak Ibu rahimakumullah merupakan amalan juga. Bukan hanya sekedar jenis amalan, sholatnya kah, puasanya kah, infaknya kah, sedekahnya kah, tapi istiqomah sendiri itu adalah menjadi bagian amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang istiqomah, adalah keistiqomahan meskipun sedikit. Meskipun sedikit tapi istiqomah itu jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding banyak tapi sekali. Ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian. Kita baca Quran, mungkin dengan kesibukan kita tetap bisa meluangkan waktu kita untuk membaca Quran tiap hari. Dengan kesulitan kita, dengan kemudian terbata-batanya kita membaca Al-Quran, tapi tetap kita belajar, memaksa diri untuk ngaji, baca Quran sehari mungkin 2 baris, 3 baris, tapi rutin, istiqomah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala timbang kemudian sehari misalnya 10 kali khatam tapi habis itu tidak pernah. Tapi habis itu tidak pernah lagi ngaji. Ya. Ini ya. Keistiqomahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian tekad dari orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah berupa Shiratal Mustaqim. Ya. Yang kemudian kita mintakan kepada Allah setiap hari, setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, yaitu petunjuk ya jalan orang-orang yang lurus. Ya, jalannya orang-orang yang lurus. Maka jalannya orang-orang yang lurus itu seperti apa? Kata Allah dalam ayat yang lain, ya, Siratal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Ya, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu mereka para nabi. Ya, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian manusia-manusia yang bukan hanya diberikan tugas untuk mensolehkan diri sendiri, tetapi dia bertugas untuk menjadi basyiran wa nadhiran, sebagai orang yang memberikan kabar gembira berupa pahala kebaikan setiap orang yang melakukan amal soleh, wa nadhiran, dan juga pemberi peringatan, yaitu memberikan peringatan berupa ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat para nabi masing-masingnya, ya, yaitu dari orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah ini adalah orang-orang yang tidak mengindahkan atau tidak melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dia melanggar larangan-larangan dari Allah. Ya. Ini ya jalannya para nabi. Bukan hanya para nabi, wasiddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang jujur, siddiq, jujur
Maksud di dalam jujur tersebut adalah orang yang jujur selaras sesuai antara apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang dikeluarkan dari zahirnya. Ya. Tidak ada sifat kemunafikan, tidak ada sifat untuk ingin dipuji, ingin dianggap sebagai orang yang baik di mata Allah, di mata manusia, maaf ya, padahal hatinya tidak sebagaimana pandangan manusia ya. Siddiq ini adalah orang yang sesuai kebaikan hatinya dengan kebaikan zahirnya. Tidak ada rasa beramal ataupun bekerja itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dia senantiasa jujur di dalam hatinya, senantiasa beramal untuk menjaga kemurnian amal dan ibadahnya hanya untuk Allah. Ini juga di antara derajat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disandingkan derajatnya dengan para nabi. Ya. Maka Shiratal Mustaqim ini adalah jalannya para nabi, para orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan juga orang-orang yang syahid. Ya. Orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala, berani kemudian berjibaku ya, mengeluarkan harta, tenaga, bahkan jiwanya untuk berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian mereka para syuhada. Ya, derajat ini adalah derajat orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah yang kemudian saking mulianya derajat ini, maka derajat para syuhada pun mereka juga akan disandingkan dengan derajatnya para nabi dan juga para siddiq. Dan yang keempat adalah kelompok orang-orang salih wassalihin, orang-orang yang salih, yang kemudian kita semuanya juga memiliki kesempatan untuk menjadi orang-orang yang berada dalam kelompok ini. Ya. Kita hari ini Bapak Ibu rahimanallah mungkin tidak bisa masuk dalam kategori pertama menjadi nabi, karena nabi sudah terputus dengan diutusnya nabi terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terputus kelompok nabi. Ya, sudah tidak ada lagi kesempatan orang masuk menjadi bagian kelompok kenabian setelah diutusnya Nabi Muhammad. Ya. Maka kemudian kalau kemudian hari ini, ya mungkin beberapa waktu yang lalu kita kok masih mendengar ya sayup-sayup ada orang yang mengaku nabi, ada orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi perhatian untuk kita. Ya, kita yang memiliki ilmu meyakini bahwa sudah tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari tanda kenabian, ya, maka tanda-tanda tersebut seharusnya atau sejatinya itu menjadi bagian dari keimanan bahwa sudah tidak ada lagi nabi. Dan kita memiliki kesempatan untuk masuk di dalam arena ataupun kelompok orang-orang yang solih, yaitu dengan cara menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, orang solih adalah orang yang senantiasa menjalankan kalimat-kalimat takwa di dalam kehidupannya. Apa itu takwa? Takwa itu ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Maka Bapak Ibu rahimanallah, ini kelompok pertama, yaitu kelompok orang-orang yang setelah Ramadan adalah kelompok mereka yang senantiasa berusaha untuk mengistiqomahkan
merutinkan amalan-amalan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan untuk tetap ada, untuk tetap dilakukan setelah bulan Ramadan terlewati. Ya, meskipun tadi ya bahwasanya mungkin secara kualitas berkurang, tapi tidak langsung hilang. Mungkin secara kuantitas, secara jumlah mungkin akan berbeda, tapi tidak langsung hilang. Ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok mereka orang-orang yang setelah Ramadan berlalu maka ambyar pula amalan-amalannya. Ya. Begitu Ramadan berlalu tidak menunggu sampai berbulan-bulan, berpekan-pekan, bahkan di hari pertama Syawal itu sudah langsung hilang amalannya. Sudah tidak lagi kelihatan di masjid, sudah tidak lagi kelihatan untuk melakukan amalan-amalan yang dia perjuangkan di bulan Ramadan. Ngajinya hilang, sholatnya hilang, kemudian sedekahnya hilang, dan seterusnya. Kembali lagi dia baru bisa beramal ketika sudah bertemu Ramadan lagi. Ya. Maka ini yang kemudian kita hindarkan. Sebab apa? Sebab kita mestinya paham dan mestinya yakin bahwa sejatinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah sebagai tujuan penciptaan hidup kita, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita, meminta kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah di sepanjang hayat kita. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Dan sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai engkau menemui al-yakin. Al-yakin yang dimaksud para mufassir menjelaskan adalah kematian. Maka bagi orang-orang yang yakin terhadap tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah sebagai bentuk ibadah, maka mestinya kemudian kita menjauhkan diri dari kelompok orang-orang yang ingatnya kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Semangat beribadah, semangat beramalnya kepada Allah hanya semangat di bulan Ramadan saja. Ya. Sebab apa? Sebab Allah yang kemudian kita ibadahi, sebab Allah yang kemudian kita sembah, ini adalah Allah yang sama ketika kita beribadah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya. Maka kemudian kalau ada di antara kemudian kita yang mungkin hari ini agak terlewat amalan-amalan yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan, kemudian banyak amalan-amalan yang terlewati ataupun tidak terlaksana dan sebagainya, maka hari ini insya Allah dengan mengetahui bahwa kelompok-kelompok manusia tersebut, kita berusaha untuk kembali merestart, menghidupkan kembali. Ibaratnya kalau HP Bapak Ibu rahimakumullah, handphone kalau sudah full hidup di bulan Ramadan, dihidupkan dalam rangka untuk produktif, dalam rangka untuk beramal, maka kemudian mati setelah Ramadan, 1 Syawal kemudian HP-nya ngehang dan sebagainya, kemudian mati, lowbat dan sebagainya, maka sudah saatnya kita merestart kembali, kita menghidupkan kembali. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka kemudian kita hidupkan kembali semangat kita untuk beramal, beristiqomah meskipun amalannya sedikit. Itu jauh lebih dicintai daripada kemudian kita kemarin 1 Ramadan selesai 1 hari 1 khatam misalnya, ya, selesai misalnya setiap malam setelah tarawih, kemudian malamnya kita fullkan dengan tahajud qiyamul lail misalnya,
dengan amalan-amalan sedekah setiap harinya sekian ratus ribu, sekian juta misalnya, tapi itu terhenti di bulan Ramadan saja. Maka ketika kita menyadari berkurangnya kualitas kita, berkurangnya kuantitas kita, bahkan sampai hilang sama sekali sampai di tanggal 26 Syawal ini, maka marilah kemudian kita restart kembali, memulai kembali amalan-amalan yang kemudian kita berusaha untuk kita istiqomahkan. Kemudian kelompok yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah kelompok orang-orang yang dia itu mu'rid, orang yang enggan, orang yang tidak peduli. Tidak peduli terhadap apa? Tidak peduli terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dan beramal, baik di bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan. Nah, kelompok ketiga ini adalah kelompok mereka orang-orang yang buta penglihatannya. Bukan buta penglihatan terhadap aspek-aspek duniawi, tetapi buta penglihatannya dari petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang tuli pendengarannya, dari kemudian mendengarkan syiar-syiar Islam yang berkumandang, ya, di bulan Ramadan misalnya, ya. Jangankan kok di bulan-bulan yang selain Ramadan, wong Ramadan saja dia itu nggak peduli, cuek, gitu. Padahal Muslim ya Muslim, KTP-nya Islam ya Islam, tapi kemudian dia cuek, tidak peduli terhadap syariat-syariat ataupun perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Maka orang yang kelompok ketiga ini adalah kelompok orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ancaman bagi orang-orang yang mu'rid, wa man a'rada an dzikri, orang-orang yang enggan ataupun berpaling dari peringatan-peringatanku, yaitu mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang buta di padang mahsyar, yaitu mereka akan dibangkitkan tidak memiliki penglihatan, meskipun di dunia mereka mampu melihat indahnya dunia, sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka minta tolong untuk diberikan petunjuk jalan ketika di padang mahsyar, diberikan penerang di padang mahsyar, ya. Kemudian mereka minta tolong, maka kemudian dicuekkan atau diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka mengacuhkan syariat-syariat ataupun perintah-perintah dari Allah ketika mereka masih di dunia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di antara hal yang kemudian menjadikan kita bisa mengambil banyak pelajaran hikmah ketika kita melewati bulan Ramadan kemarin, ya, maka berikutnya adalah bagaimana kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga, bahwa Ramadan yang kita lalui, Ramadan yang kita lewati, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam madrasah, ke dalam sekolah untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu dengan ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Sabar yang dimaksud adalah sabar dalam segala perkara, ya. Sebab apa? Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk bersabar, ya, sabar. Bukan hanya sabar dalam masalah-masalah ketika kita mendapatkan ujian, bukan hanya itu.
Akan tetapi sabar yang dimaksud adalah sabar yang memang dikelompokkan oleh para ulama. Sabar itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Oke. Sabar yang pertama adalah sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalani taat juga butuh sabar. Kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus di bulan Ramadan itu mampu. Sebab apa? Sebab kita bersabar. Mampu untuk tidak makan dari subuh sampai maghrib, tidak minum meskipun dalam kondisi sendiri, tidak ada yang melihat. Tapi kok mampu? Sebab sabar itu Allah berikan kepada kita ya di bulan Ramadan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan itu. Ya. Kita kok mampu kemudian kuat untuk sholat malam, sholat tarawih sekian rakaat, 11 rakaat, ada yang sampai 23 rakaat, ada yang sampai 46 rakaat, Masya Allah. Misalnya, ya, kok mampu? Sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran terhadap kita. Ya. Maka tugas sabar itu juga menjadi ibadah untuk kemudian kita jadikan ibadah yang berkelanjutan. Bukan hanya sabar taat kepada Allahnya adalah sabar di Ramadan saja. Di bulan-bulan berikutnya kita juga diperintahkan oleh Allah untuk terus bersabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Waktunya sholat, sabar, hilangkan kemudian atau tinggalkan urusan-urusan yang melalaikan, kembali kepada Allah, sholat. Ya, wayahe kemudian kita sudah dibiasakan di bulan Ramadan bangun untuk sahur, bahkan tidak perlu nyalakan alarm. Itu sudah otomatis alarm tubuh kita itu sudah membangunkan tubuh kita di jam sekian jam sahur. Sudah di alarm otomatis. Tanpa kita menyalakan HP untuk setel alarm, itu sudah bisa. Maka itu juga yang mestinya kita jadikan ketika Allah Subhanahu wa taala kok ibaratnya menjadikan kita di malam-malam sebelum subuh, sepertiga malam terakhir atau tengah malam itu kok ngelilir, itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang rindu kepada kita. Allah rindu kepada kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian berdekat-dekat kepada Allah, berkhalwat kepada Allah, ya, meminta doa kepada Allah, ya, di malam-malam yang sunyi, yang mana kemudian hanya hamba-hambanya yang diberikan petunjuk, yang dimudahkan oleh Allah, yang kemudian dibangunkan oleh Allah. Jangan kemudian kita dibangunkan oleh Allah dengan segala macam perkara, entah dicopot lembut lah atau kebelet pipis dan sebagainya. Itu cara Allah untuk membangunkan kita sebenarnya, Pak. Cara Allah membangunkan kita. Atau kemudian misalnya anak kita nangis dan sebagainya, itu adalah bagian cara Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita. Sedang rindu kepada kita, sedang rindu tangisan-tangisan kita, sedang rindu doa-doa kita, munajat-munajat kita. Ya, maka kalau itu dihadirkan oleh Allah, kita kok ngelilir dan sebagainya, itu sejatinya tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita tarik selimut lagi. Lanjut misalnya. Kemudian kita tidur lagi. Nah, itu jangan. Karena itu alarm, alarm yang sudah menjadi otomatis. Ini sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan juga mengajarkan kita, mendidik kita untuk
melakukan amalan berupa sabar ini adalah sabar dalam kelompok atau kategori sabar dalam menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak bermaksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat. Maka kalau kemudian di bulan Ramadan kita mampu bersabar menjaga lisan kita dari mengucap perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang kotor, menjaga lisan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah berupa gibah misalnya, grendengi misalnya, fitnah, adu domba dan sebagainya, misuh-misuh dan sebagainya, maka itu sejatinya bagian pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersabar selain di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan pun kita juga tetap diminta untuk bersabar dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Bapak Ibu rahimakumullah, ketika amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, itu enten hitungannya, Pak. Ada hitungannya. Salat sekian rakaat, pahalanya sekian. Misalnya, ngaji, baca Quran, sekian huruf, pahalanya sekian. Sedekah, misalnya, nanti pahalanya dilipat gandakan sekian. Tapi amalan berupa sabar ini adalah amalan yang balasannya, pahalanya itu ora hitungan, tidak terhitung, ya, tak terhingga, nggak dikalikan pahala sekian, nggak dibalas dengan balasan sekian kali lipat, tidak. Tapi pahala dari amalan berupa sabar adalah pahala yang tak terhingga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tanpa hisab, tanpa hitungan, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya memang sabar itu tidak ada batasnya, Pak Bu. Aslinya, aslinya sabar itu nggak ada batasnya. Sebab apa? Sebab pahalanya juga tanpa batas. Kalau kemudian sabar itu kemudian dikatakan, lawang jenenge wong urip nek sabar ya ana batese. Nek siki ya wis ora sabar, ya berarti wis ora sabar. Kalau orang kok sudah kemudian habis batas kesabarannya, berarti sudah tidak sabar, sudah tidak masuk kategori sabar. Sebab apa? Sebab sabar itu sendiri bingkainya adalah bingkai amalan yang tidak terbatas. Makanya memang pahalanya tanpa batas. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, sabar yang ketiga adalah sabar dalam rangka atau dalam kategori ketika kita diberikan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar. Maka di situ adalah bagian dari amalan sabar. Tempat kita bersabar juga di situ. Bukan hanya ketika kita taat kepada Allah, bukan hanya ketika kita menghindari larangan-larangan Allah, tetapi ketika kita diuji itu juga ada sabarnya, ya. Itu juga bagian dari sabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ujian-ujian dari Allah ini macam-macam. Musibah-musibah ini macam-macam, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ada musibah-musibah yang terkait dengan misalnya kekurangan materi, kekurangan harta, itu juga musibah. Rasa takut, rasa khawatir juga musibah. Kekurangan makanan dan sebagainya juga musibah. Memiliki masalah-masalah kesehatan juga musibah. Aslinya musibah, ujian dari Allah berupa pantangan-pantangan.
Ya. Nah, pantangan-pantangan ini yang kemudian kita diminta untuk bersabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita hidup di dunia ini memang ciri khasnya orang yang hidup itu lekat dengan ujian. Kalau kemudian orang sudah tidak mau diuji, ya, maka sejatinya dia sudah tidak ingin hidup, katanya. Sebab apa? Fitrahnya orang hidup itu pasti diuji. Walanabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, Allah senantiasa memberikan ujian kepada kita. Nah, cuma ujiannya beda-beda, musibahnya beda-beda. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memang untuk memberikan ujian kepada kita masing-masing, siapa yang lulus, siapa yang enggak, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang amalnya biasa-biasa saja. Maka ujian dari Allah, ya, ujian kita itu terkadang ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala langsung, pantangan dari Allah misalnya. Berupa misalnya, kita di dunia ini dipantang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum khamr misalnya. Karena sebagai bagian dari ujian yang diberikan kepada kita umat Islam, orang yang beriman kepadanya, maka di antara bentuk ujiannya adalah Allah memberikan pantangan kepada kita umat Islam, umat orang-orang beriman, yaitu untuk meminum khamr di dunia. Sebagai bagian yang harus kita sabari, harus kita tahan. Sebab apa? Sebab Allah sejatinya menyediakan penggantinya di jannah nanti. Ya, di jannah. Ya. Ketika kemudian kita mendapatkan kabar bahwa jannah ataupun surga itu mengalir di bawahnya sungai, ngeten nggih. Sungainya itu bukan cuma satu sungai, tapi banyak sungai. Itu adalah sungai yang dimaksud, dijelaskan dalam ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sungai yang isi di dalam sungai itu juga macam-macam, berbeda-beda. Ada sungai yang isinya adalah madu. Sungai kok isinya madu? Untuk banyu, Pak Bu. Madu. Ya, dalam rangka sebagai itu bagian dari apa? Minuman lezat yang akan menjadi bagian minumannya ahlu jannah. Ya. Madu murni min asalin musaffa. Ya, ada sungai yang isinya adalah air jernih yang tidak memiliki keruh sama sekali. Ya, keruh sama sekali tidak ada. Ya, ada juga sungai yang isinya adalah berupa apa namanya? Khamr. Sungai isinya khamr. Nah, itu adalah bagian-bagian sungai ataupun kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan untuk hamba-hambanya yang bersabar melewati ujian di dunia. Ya. Ada pula ujian-ujian itu, pantangan-pantangannya mungkin bukan langsung dari Allah, dari dokter. Ya, terkait dengan kesehatan misalnya. Mungkin ya, hari ini kita yang memiliki masalah kesehatan berupa misalnya gula darah tinggi, sama dokter kan dilarang ataupun diberikan pantangan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi, kan? Kata Pak Bu, yaitu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mengkonsumsi bukan hanya yang halal, tapi juga yang thayyib untuk tubuh kita. Makanan-makanan mengandung gula itu halal untuk semuanya mungkin, ya. Tapi untuk sebagian orang yang kemudian diuji oleh Allah, ya, dengan gula darah yang tinggi, itu tidak thayyib baginya, tidak baik untuk kesehatannya. Begitu makan banyak langsung letak misalnya, itu nggak baik. Ya, itu ujian juga. Ya, kita bersabar. Ya, mungkin ada juga di antara kita yang kemudian memiliki
masalah hipertensi, tensi tinggi, ngoten nggih. Sama dokter dipantang untuk tidak makan apa Bu, Pak? Daging-dagingan, daging kambing, ya, dan sebagainya. Ya, makan makanan yang mengandung lemak ataupun kolesterol yang tinggi, ya, yang bisa memicu tensi darah naik, bisa stroke dan sebagainya. Nah, itu kita juga bersabar. Ada yang asam urat misalnya, ya, sama dokter ya dipantang juga, ya, kalau bisa dikurangi ataupun tidak makan konsumsi kacang-kacangan misalnya, ya. Bukan berarti dokter itu mengharamkan yang halal, bukan, tapi untuk sebagian orang, sebagian kita yang memiliki masalah-masalah kesehatan tersebut, itu adalah perkara yang tidak thayyib, ya. Kalau kemudian kita bersabar dalam rangka untuk berikhtiar menjaga kesehatan supaya tubuh kita tetap sehat. Kalau tubuh kita tetap sehat, maka ibadahnya juga lancar, maka insya Allah Allah akan mengganti semuanya itu dengan kenikmatan di jannah, ya. Yang hari ini kemudian makanan-makanan yang mungkin kita makan, kita konsumsi memiliki rasa yang macam-macam, ya, jeruk kadang kecut, kadang legi misalnya, misalnya makanan-makanan yang lain, buah yang lain kadang pahit, kadang enggak, kadang bosok dan sebagainya. Maka kalau sudah di jannah, kalau di surga itu semuanya sempurna, tidak ada cacat, termasuk juga tubuh kita. Tubuh kita yang kemudian kita bersabar dengan ujian-ujian dari Allah. Ketika kita diberikan rasa sakit di dunia kok bersabar, maka Allah akan jadikan tubuh kita sehat bugar tanpa penyakit apapun ketika sudah sampai jannah. Allahumma amin, ya. Maka keistiqomahan untuk bersabar, Bapak Ibu rahimakumullah, diantaranya adalah kita dengan berusaha mengilmui satu ini, ya. Cara kita untuk beristiqomah, bisa istiqomah di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah baik di bulan Ramadan maupun setelahnya adalah kita senantiasa memiliki ilmu, ya, ilmu terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala maupun apa yang dilarang. Dengan ilmu ini yang akan menjaga kita untuk istiqomah, ya. Ilmu ini yang akan menjadi alarm untuk kita untuk bersegera di dalam amalan kebaikan. Kalaulah tanpa ilmu, ya, tanpa motivasi, ya, motivasi ini ada kalau kita berilmu, kan, gitu. Kita bisa termotivasi, bisa semangat, bisa paham, bisa tergugah semangat kita kalau kita sudah punya ilmunya tentang keutamaan sholat di awal waktu dan sebagainya, keutamaan sholat sunnah dan sebagainya, keutamaan sholat malam dan sebagainya. Itu kemudian akan menjadi semangat untuk kita kalau kita memiliki ilmu tentang itu semuanya. Dan tentang sholat ini adalah perkara yang secara khusus diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga, untuk kita istiqomahkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, secara khusus di dalam banyak ayatnya. Ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jagalah oleh kalian. Kita diminta untuk menjaga apa? Sholawat. Sholawat yang dimaksud adalah sholat fardu. Sholawat itu adalah jamak dari sholat. Kalau satu sholat namanya sholat, kalau banyak sholat namanya sholawat. Kita diminta oleh Allah untuk menjaga sholat-sholat kita, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara kualitas, dari mulai toharohnya, dari mulai jalannya, dari mulai kita sholat di awal waktu, bahkan bisa bersama imam takbiratul ihram rutin, itu menjadi bagian dari keutamaan tersendiri.
Bahkan secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa man yusalli atau man shola arba'ina yauman, siapa yang sholat 40 hari, ya, dia bertakbiratul ihram bersama imam, maka baginya akan dihindarkan dari 2 kesulitan, ya, dari 2 kesengsaraan. Yang pertama adalah kesengsaraan atau kesulitan di neraka. Di neraka itu akan dihindarkan, ya, kesulitan di neraka. Yang kedua baro'ah, ya, baro'atan minan niran, ya, atau ya baro'ah, dilepaskan dari belenggu api neraka. Dan yang kedua adalah dilepaskan dari belenggu masalah-masalah yang menjerat dia di dunia, ya. 40 hari 5 waktu, setiap harinya 5 waktu takbiratul ihram bersama imam. Ini perkara yang sulit, nama sulit, Pak Bu. Sulit, sulit. Makanya memang orang-orang yang mampu untuk melakukan hal ini, mereka akan mendapatkan keutamaan 2 perkara tadi, ya. Terbebas dari masalah. Sebab apa masalah itu? Kalau kemudian orang sholatnya benar, sholatnya baik, maka sejatinya masalah-masalah yang ada di dunia ini itu menjadi ringan, ya. Sebab apa? Sholat itu akan menolong kita keluar dari masalah, ya. Wasta'inu bis-sabri was shalah, ya. Minta tolonglah kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ya. Sesungguhnya sholat itu adalah perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, ya. Ayat-ayat yang lain jelas, ya, bahwa sholat ini adalah perkara yang diminta oleh Allah untuk kita jaga, ya, untuk kita jaga. Ini yang pertama, mengetahui ilmunya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah cara kita untuk beristiqomah adalah sering-sering berkumpul dengan ahlil khair, dengan orang-orang yang soleh, ya. Sebab apa? Sebab lingkungan kita, teman-teman kita, ataupun kelompok kita itu sangat berpengaruh terhadap kualitas semangat kita, ya. Kita mungkin bisa bersemangat untuk kemudian beramal soleh sendiri, iya, bisa, tapi tidak dalam jangka yang lama, ya. Tidak dalam jangka yang lama. Kita mungkin bisa melakukan amalan secara kuantitas banyak sendiri, tapi mungkin tidak akan bisa bertahan lama, ya. Makanya memang ada sebuah perkataan, ya, kalau kamu ingin berjalan jauh, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan dalam tempo yang lama, maka berjalanlah bareng-bareng. Karena bersama ini yang akan saling menguatkan kita ketika dalam proses perjalanan kita beramal itu mendapatkan ujian-ujian. Karena kadang iman kita naik turun, Pak Bu. Betul nggih? Iman kita naik turun. Maka dengan bersama-sama, dengan saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengajak kepada kebaikan, maka insya Allah kebersamaan dengan orang-orang yang soleh akan membawa kita kepada keistiqomahan untuk beramal dan juga beribadah. Dan yang ketiga adalah dengan memaksa diri, ya. Seringkali amalan-amalan kita itu, ya, bisa kita laksanakan kalau kita paksa, Pak Bu. Mungkin kita secara ilmu mungkin terbatas,
karena mungkin belum banyaknya ilmu yang kita miliki misalnya, ya. Secara teman ataupun kelompok untuk beramal solih, jamaah dan sebagainya mungkin juga terbatas. Nah, disitulah muncul butuh adanya keterpaksaan, atau seringkali kita butuh memaksa diri untuk beramal solih, ya. Bangun malam ngantuk, ya ngantuk, tapi kita harus paksa, ya. Sedekah berat, mesti berat, tapi kita harus paksa. Baca Quran, ngaji misalnya, belajar ngaji mungkin terbata-bata dan sebagainya, belum bisa ayu dan sebagainya, kita paksa, ya. Dengan memaksa itulah seiring berjalannya waktu dengan banyak teman, kemudian ilmu semakin bertambah, yang awalnya mungkin terpaksa nanti akan terbiasa, ya, dengan sudah tidak lagi terpaksa. Itulah yang kemudian akan menjadikan kita istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam beramal, hingga kemudian kita di dalam menutup proses perjalanan kehidupan di dunia ini kita lakukan dengan keistiqomahan di dalam beramal, dan kita bisa menutup amal kita juga dengan keistiqomahan dengan melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.